Perkenalkan, saya Wahyuni dari Keperawatan semester 5A dengan NPM 1822010055. Saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien yang sering melakukan isolasi mandiri. Selamat pagi Mas Yosep. Pagi Mbak. Kok badannya kelihatannya Mas sekarang tuh lemes banget? Kenapa? Iya Mbak, badan saya lemes banget ini. Masih ingat dengan saya, Mas? Iya Mbak, ingat namanya Mbak Wahyuni. Iya. Biar lebih kenal lagi ya Mas ya, saya ulangi lagi ya Mas ya. Saya perawat Wahyuni, bisa dipanggil perawat Yuni atau perawat Wahyuni. Mas biasanya dipanggil dengan sebutan apa Mas? Paling enaknya? Yosep aja Mbak. Mas Yosep ya, oke. Mas Yosep, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya Mas? Klaten Mbak. Oke, dari Klaten ya. Mas senangnya dipanggil Mas Yosep. Apa sih yang Mas Yosep sekarang rasakan tuh, kok sekarang tuh nggak pernah keluar kamar, jarang ngobrol sama orang lain, nggak mau ketemu sama orang lain? Saya takut sama orang Mbak. Kalau dengan saya takut nggak? Takut sedikit Mbak. Oke, sedikit ya. Agak takut juga ya. Jadi boleh nggak sih kita tuh ngobrol-ngobrol? Boleh Mbak. Boleh ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kira-kira waktunya sekitar 10-15 menit aja kok Mas. Jadi gimana? Bisa? Bisa Mbak. Bisa ya. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mas mau ngobrolnya di sini aja atau tempat lain? Di sini aja. Di sini aja, oke. Mas Yosep, kalau boleh saya tahu nama lengkapnya Mas Yosep itu siapa ya? Yosep Christmas Mbak. Oke, paling enak menurut Mas dipanggilnya apa? Maksudnya tuh kayak misalkan saya Wahyuni, saya paling menurut saya yang panggilan saya suka itu Yuni, seperti itu. Kalau Mas bagaimana? Saya Yosep aja Mbak. Yosep, oke. Tadi Mas menceritakan ke saya ya, kalau misalkan Mas itu jarang ketemu orang, jarang keluar kamar, terus merasa takut. Kenapa sih kok bisa Mas itu takut gitu kalau ketemu orang lain? Saya takut aja sih Mbak. Takutnya kenapa Mas? Takut diomongin sama orang Mbak. Apa sebelumnya Mas pernah punya pengalaman seperti itu atau merasa setiap keluar tuh ada yang kayak Mas ngerasa mereka selalu ngomongin Mas seperti itu? Pernah Mbak. Terus apa lagi Mas? Saya males banget ngomong sama orang lain Mbak. Malesnya itu karena apa Mas? Apa pernah ada kejadian sebelumnya yang membuat Mas Yosep tuh merasa kayak trauma gitu bertemu dengan orang lain? Saya diomongin Mbak. Oh, diomongin. Iya, diomongin. ya gitu Mbak. Teman saya ngomongin saya yang enggak Mbak. Oh, begitu ya Mas ya. Jadi dengan kondisi Mas yang sekarang jarang berinteraksi dengan orang lain, jarang bertemu dengan orang lain, kira-kira apa sih yang Mas Yosep rasakan tuh, rasanya seperti apa sih? Sepi Mbak. Oh, rasanya sepi ya. Baik, sekarang ini kita bagi dengan dua aspek ya Mas ya. Dengan aspek yang keuntungan kalau jika bertemu dengan orang lain, dan juga tidak bertemu dengan orang lain, seperti itu ya Mas ya. Nah, oke, tadi Mas bilang kan kalau tidak bertemu dengan orang lain itu rasanya sepi seperti itu ya Mas ya. Kira-kira itu termasuk ke dalam keuntungan atau kerugian Mas? Kerugian Mbak. Kerugian, baik ya. Kalau misalkan Mas merasa berarti Mas merasa kalau Mas merasa kesepian seperti itu ya Mas ya. Masuk ke dalam kerugian. Terus apa lagi Mas? Selain Mas merasa sepi seperti itu, ada perasaan lain nggak Mas? Sedih Mbak, kayak nggak punya temen aja Mbak gitu. Oke. Lalu terus ada lagi nggak Mas yang pernah Mas pernah nggak sih Mas tuh ada masalah terus mau cerita ke orang terus kayak
nggak ada orang lain yang mau mendengarkan, seperti itu pernah ya? Pernah mbak. Nah, misalkan Mas mau curhat ke orang lain, sedangkan Mas tidak punya teman, seperti itu ya. Kira-kira menurut Mas ada nggak sih yang bisa bantu Mas? Nggak ada mbak. Nggak ada ya, seperti itu ya. Nggak ada yang mau membantu. Oke, nah itu kan hal-hal yang misalkan kalau misalnya kita ketemu sama orang lain, kira-kira menurut Mas Yosep tuh apa sih keuntungannya kalau misalnya nggak ketemu sama orang lain? Maksud saya kalau misalkan Mas ketemu sama orang lain atau Mas memiliki teman, menurut Mas keuntungannya apa sih? Kalau misalkan tadi Mas bilang nggak punya teman itu rasanya sepi, sedih seperti itu. Nah, misalkan Mas punya teman, rasanya tuh gimana sih? Kayak bisa main-main sama temennya, bisa ngajak ngobrol, bisa ketawa-ketawa. Berarti perasaannya Mas bagaimana? Seneng mbak. Seneng ya. Berarti kalau misalkan saya tanya sekarang, Mas lebih seneng di bagian mana? Di bagian punya teman atau tidak punya teman? Punya teman mbak. Punya teman ya, baik. Oke, senang. Ada lagi Mas? Udah itu aja mbak. Oke. Baik, kalau misalkan Mas punya teman bisa cerita-cerita, terus kemudian Mas bisa curhat ke orang lain. Kira-kira menurut Mas itu membantu nggak? Membantu mbak. Sepertinya Membantu ya? bisa. Sepertinya bisa. Oke. Kira-kira misalnya kalau Mas mau ketemu sama teman-temannya, terus kira-kira gimana Mas kan sekarang masih muda ya, berarti seharusnya Mas tuh masih punya banyak teman. Nah, kalau misalkan Mas bisa jalan-jalan ke mall, bisa rekreasi, nah bisa apa ya, refreshing, perasaan Mas lebih gimana? Lebih seneng aja. Senang ya, jadi lebih enak memiliki Teman. teman. Baik. 1, 2, 3. Terus apa lagi Mas? Mungkin Bisa lebih percaya diri lah. Oke. Mas kalau di rumah sakit ini kan baru beberapa hari ya. Mas tuh di sini udah punya teman atau belum? Belum mbak. Belum ada. Nah, Enggak. kira-kira kalau misalkan sebelumnya di rumah Mas punya teman kan? Punya mbak. Pernah punya teman? Iya mbak. Iya. Kira-kira temannya ada berapa orang? 1 mbak. Temannya hanya 1. Hanya 1, baik. Kira-kira itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki mbak. Oke. Sebelumnya sering main, sering ngobrol-ngobrol? Sering mbak. Oke. Jadi Mas Yosep mau nggak punya teman baru? Mau mbak. Mau ya. Baik, di sini saya akan misalkan Mas bertemu dengan orang lain, baru pertama kali bertemu dengan orang lain. Mas tahu nggak caranya? Bagaimana sih caranya berkenalan dengan orang lain seperti itu? Mas coba tolong praktekkan dengan saya. Gimana pertama kali misalkan Mas baru bertemu dengan orang lain, orang baru, terus Mas pengen berkenalan gitu, coba caranya gimana? Coba Mas praktekkan kepada saya. Misalkan saya orang baru, terus Mas mau berkenalan dengan saya, coba gimana? Berjabat tangan mbak. Berjabat tangan. Nah, terus nunduk mbak. Habis itu perkenalkan, nama saya Yosep, saya dari Klaten. Oke. Jadi Mas berkenalannya seperti itu ya? Iya. Baik. Bagus ya Mas ya, sudah bisa berkenalan dengan baik, seperti berjabat tangan, lalu berbicara, mengajak ngobrol orang yang baru kenal. Tapi sebenarnya ada yang kurang dari Mas. Seperti tadi kata Mas menunduk. Kalau misalkan saya mau berkenalan dengan Mas Yosep, kenalkan nama saya Wahyuni, kayak gitu, saya dari Klaten, seperti itu misalkan. Menurut Mas nyaman nggak? Enggak ya. Jadi kalau berkenalan itu posisinya harus baik, posisinya tegak, lalu berhadapan-hadapan, lalu kontak mata, seperti itu ya. Jangan, kalau misalkan saya kayak tadi itu, menurut Mas gimana sih, nyaman nggak sih, kayak suaranya kecil, kedengeran nggak? Enggak ya. Jadi kayak seperti, perkenalkan nama saya Wahyuni, saya dari Klaten, seperti itu ya Mas ya. Nah, jadi
kalau misalkan Mas boleh dicontohkan sekali lagi Mas, kayak berkenalannya seperti itu. Bisa. Oke, coba diulang. Jabat tangan. Hmm, Kenalkan, nama saya Yosep. Saya tinggal di Klaten. Oke, bagus. Mas sudah bisa mempraktikannya ya. Jadi di sini ada satu lagi cara untuk mempraktikkan bagaimana cara Mas bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa berbicara dengan orang lain, memiliki teman seperti ya Mas ya. Misalkan sebentar ya Mas ya, saya ambilkan dulu alatnya. Oke Mas, di sini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya apa ya? Kita sedang melakukan kerja bakti seperti itu. Nah, tapi kerja baktinya cuman ya fokus dengan kerja bakti, harus juga dengan ngobrol-ngobrol sama temannya, mengajak komunikasi dengan temannya. Boleh dicontohkan? Iya. Misalkan ini sedang melipat selimut ya, terus masnya ngajak ngobrol saya, coba dong. Gimana? Iya, Mbak rumahnya di mana, Mbak? Iya, saya rumahnya di Klaten. Masnya sendiri rumahnya di mana? Saya Klaten juga, Mbak. Oh, Klaten juga ya. Iya. Oh, Mas sudah berapa hari di sini? Berapa ya, Mbak? Sebulan kan? Sebulan. Oke, baik. Mas sudah bisa ya melakukannya dengan baik. Iya. Tadi sudah bisa berkenalan dengan baik. Tadi berkenalan dengan baik itu seperti apa? Seperti Badannya tegak dan juga terus terus matanya harus sejajar, sejajar. dengan lawan bicara. Terus habis itu nggak boleh nunduk. betul. Nah, misalkan nih Mas, kalau misalkan Mas ingin, misalkan dalam rumah kan, di dalam rumah kan ada ibu, ada bapak juga kan. Misalkan di kamar mandi sabunnya habis, coba Mas praktekkan ngomong ke ibu gimana caranya biar minta sabun seperti itu. Bu, minta sabunnya, Bu. Oke. Terima kasih ya Mas ya, kerjasamanya Mas sangat baik. Mas sudah bisa melakukannya dengan baik. Oke, kita akan berikan jadwal lagi ya Mas ya. Terima kasih atas kerjasamanya, sampai Lagi, Mbak. Oke.